Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pagi ini, kesempatan ini, kali ini kita dapat kembali bertemu dalam pembahasan Asmaul Husna. Semuanya itu karena izin, karena nikmat, karena rahmat yang Allah karuniakan kepada kita. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semuanya itu. Pagi ini kita akan membahas Asmaul Husna Allah Al-Qawi, Allah yang Maha Kuat. Apa makna Allah yang Maha Kuat itu? Sedikit untuk mendapatkan penjelasannya, saya kutipkan petunjuk Allah di dalam surah Asy-Syura ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Tentu dengan kelembutan itu Allah memberikan rizki kepada hamba-hambanya itu hamba yang Allah kehendaki. Yarzuqu may yasha, ay may yasha'u min ibadih, dari hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Wa huwal qawiyyul aziz, Allah adalah Tuhan yang Maha Kuat dan Tuhan yang Maha Perkasa. As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan apa itu Al-Qawiyyu. Beliau mengatakan alladzi lahul quwwah kulluha. Allah memiliki seluruh kekuatan. Alladzi lahul quwwah kulluha. Fala haula wala quwwata li ahadin minal makhluqin illa bih. Enggak ada daya, enggak ada kekuatan yang menjadi kepunyaan satu dari hamba Allah itu kecuali darinya, kecuali bersumber dari kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Alladzi danat lahu jami'ul asya. Dengan kekuatannya itulah menjadikan semua hal, semua makhluknya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini juga akan saya kutipkan hadis
warada an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat yauma Khandaq. Aisyah berkata ketika perang Khandaq. Apa yang terjadi terkait dengan Al-Qawiyyu pada perang Khandaq itu? Wa ba'atsallahu azza wa jal ar-riha. Allah subhanahu wa ta'ala mengirim angin alal musyrikina, yang dengan angin itu orang-orang musyrik menjadi kalah. Fakafallahu azza wa jal al-mu'minina. Dan dengan demikian cukuplah apa yang Allah kirimkan itu untuk orang mukmin al-qital, di dalam perang itu. Wa kana Allahu qawiyyan aziza. Karena Allah maha kuat dan maha perkasa. Itulah perbuatan Allah. Itulah implementasi dari sifat Allah Al-Qawi, yang mengalahkan orang-orang musyrik yang menyerang orang-orang mukminin. Rawahu Ahmad. Selanjutnya An-Nabilusi menyatakan Allah Azza wa Jal Al-Qawi. Allah yang maha agung itu Al-Qawi, ya maha kuat. Bal huwa Al-Qawi wahdah. Tapi Allah itu maha kuat dengan keesaan kekuatannya itu. Artinya kekuatannya itu enggak ada yang menandinginya. Kekuatannya itu unik. Wala qawiyya siwah. Enggak ada kekuatan yang dipunyai oleh siapapun seperti kekuasaan Allah. Wa kullu quwwatin fil ardi fid zawati wal asya mustamiddatun min quwwatillah. Seluruh kekuatan yang ada pada makhluk Allah az-zawat wal asya, yang berupa diri dan segala hal, mustamiddatun, merupakan kepanjangan, bersumber min quwwatillah, dari kekuatan Allah. Lalu makna kekuatan itu orang mukmin buat hambanya yang mukmin seperti apa, buat makhluknya yang lain seperti apa. An-Nabilusi menjelaskan, ta'yidan lil mu'minin, menjadi pendukung bagi orang-orang mukmin. Au istidrajan li ghairil mu'minin, atau menjadi, dalam bahasa Jawanya itu, menjadi iming-iming buat orang-orang yang bukan mukmin. Atau ada ulama yang mengartikan istidraj itu untuk memberikan tapi tidak dengan maksud untuk bermanfaat, tapi justru akan mencelakakan dia. Au taskhiran lil jamajat li hikmatin balighah, atau dengan kekuatannya itu Allah menundukkan semua makhluk Allah yang non-hayati. Apa itu? Yang jamadat itu seperti gunung, sungai, matahari, bulan, bintang. Itulah al-jamadat. Itulah ditundukkan oleh Allah dengan kekuatannya untuk tadi ta'yidan lil mu'minin, menjadi pendukung untuk orang-orang mukmin, dan secara umum memang untuk makhluk Allah yang lain. Allah Al-Qawi adalah Dia yang sempurna kekuatannya. Dalam genggaman tangannya segala kekuatan, dan Dia yang menganugerahkan kekuatan kepada makhluknya
dalam tingkat yang berbeda-beda. Semut tidak seperti gajah kekuatannya. Kijang tidak seperti harimau kekuatannya. Masing-masing Allah anugerahkan kekuatan, tapi kekuatan itu berbeda-beda. Dan perbedaan yang diterima dalam soal kekuatan oleh makhluknya ini, tadi, lihikmatin balighah, untuk suatu kebijaksanaan yang sangat tinggi, yang hanya Allah yang punya. Bagaimana meneladaninya? Annal mu'min idza arafa quwwatallah tawadha. Orang mukmin itu kalau sudah ngerti, sudah mengenal bahwa Allah itu kuat, maka dia akan tawadhu, akan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan pada pembahasan yang lalu rendah hati kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dijelaskan fala yastami'u al-kibru ma'a ma'rifatillah al-qawi. Tidak bisa bertemu keangkuhan, ketakaburan bersama-sama dengan mengenal Allah. Dengan kata lain, kalau orang mengenal Allah, mesti implikasi pada dirinya itu tidak akan takabur. Makanya harus ada pertanyaan, bagaimana orang yang mengenal Allah bisa takabur? Itu mesti ada segala sesuatu yang salah. Indama yata'arraful mu'min ila Allah azza wa jal yasluku sulukan sahihan. Kalau orang mukmin mengenal Allah, kemudian dia berjalan di dalam jalan yang benar, fayusbihu kalamuhu sadidan. Ini implementasi dari tawadhu. Maka kata-katanya sangat bagus. Kemudian waharakatuhu adiban, gerak-geriknya sopan. Wa ta'atuhu lillahi matinah, dan taatnya kepada Allah akan menjadi makin kokoh. Wa ikhlasuhu syadidan, dan keikhlasannya akan menjadi makin kuat. Li'annahu arafallah, karena dia mengenal Allah. Makanya meneladani Allah di dalam asma'ul husnanya untuk berakhlak ini adalah satu, menyadari bahwa kekuatan itu berasal dari Allah. Kalau kita sudah sadar bahwa kekuatan itu berasal dari Allah, maka kita akan berupaya untuk menjadi kuat. Karena ada hadis yang menyatakan mukmin yang kuat lebih disukai, dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Oleh karena itu olahraga menjadi penting, makanan yang bergizi menjadi penting, yang halal menjadi penting. Dengan demikian maka akan kuat secara mental, fisik, material, dan spiritual. Dan yang ketiga, menggunakan kekuatan itu hanya ditujukan untuk para pendurhaka dan para pembangkang, bukan untuk dipamerkan, lebih-lebih digunakan untuk menindas yang lemah. Itulah akhlak yang mesti dipunyai oleh orang mukmin. Ada aidzah untuk menutup apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Mas'ud, "I'lam Aba Mas'ud." Ketika itu Abu Mas'ud sedang memukul pembantunya. Di belakang ada Rasulullah, lalu Rasulullah bersabda begini, "Lillahi aqdaru alaika minka alaih." Artinya, Allah itu terhadap kamu lebih berkuasa dibanding kekuasaanmu kepada hambamu.
Allah yang berkuasa saja tidak memperlakukan engkau seperti itu, kamu terhadap pembantumu memperlakukan seperti itu. Lillahi aqdar alaik minka alaih. Kemudian berikutnya dari An-Nabilusi ini menyatakan, wa man ibtagha amron bimaksiatin, siapa yang mencari sesuatu dengan maksiat, kalau sekarang dengan bribery misalnya, dengan menyogok misalnya, kana ab'ada mimma roja, maka sesungguhnya dia akan menjadi makin jauh dari apa yang diharapkan. Wa aqraba mimma taqa, dan dia justru sebaliknya akan didekatkan kepada apa yang ditakutinya. Itulah orang yang mencari sesuatu dengan cara maksiat. Kekuatan yang terpuji adalah kekuatan yang disertai amanah. Jika kekuatan suatu saat mengundang Anda untuk berlaku aniaya terhadap orang lain, ingatlah kekuatan Anda itu dari mana. Kekuatan Anda itu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau kekuatan itu mengundang Anda untuk berlaku aniaya, ingat pula kekuatan Allah terhadap diri Anda. Mudah-mudahan kita mendapatkan aizah dari apa yang kita bahas pada kesempatan ini, dan pada gilirannya akan menjadi hiasan diri kita dalam berakhlak meneladani Asmaul Husna. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.